Pagi hari ini tiba hari Minggu ya. Hari Minggu Tante Lina percaya anak-anak sudah pasti menunggu. Ayo kita mau ibadah streaming ya. Seluruh guru-guru sekolah minggu menyapa anak-anak melalui Tante Lina pagi hari ini. Tante menyampaikan salam seluruh guru-guru sekolah minggu kepada murid-murid sekolah minggu Abi Ambengan ya. Anak-anak tetap semangat, tambah setia. Tante percaya anak-anak pasti diberkati Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita mau memuji
Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, ya. Mari saat ini anak-anak semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita berdoa sekali lagi, minta pimpinan Roh Kudus untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan,
kalau pagi ini Engkau izinkan kami bersama anak-anak-Mu GBI Ambengan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami, baik hamba-Mu yang mau menyampaikan isi hati-Mu, maupun anak-anak yang saat ini mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, Kau hidupi dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua memakai pikiran-pikiran dan mendengarkan firman-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nana, udah siap? Bawa Alkitab masing-masing? Nah, di sini Tante akan bawakan di Yohanes 15 ayat ke-9 sampai 17. Udah siap? Tante tunggu ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Yuk kita baca bersama-sama ya anak-anak. Di ayat ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Itu yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ayat ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Di ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yang ayat ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Puji Tuhan ya, anak-anakku semua. Di sini di dalam pembacaan Alkitab kita pagi ini, kita diajar untuk saling mengasihi. Bagaimana dengan kasih itu sendiri? Anak-anakku, Tuhan Yesus sungguh luar biasa kasih-Nya, sehingga Dia memberikan contoh kasih-Nya yang besar. Bahkan Tuhan Yesus sendiri rela berkorban untuk kita semua. Kita manusia yang berdosa, dijadikan Tuhan semua seturut dengan kasih Tuhan. Maka kita harus belajar seperti Tuhan Yesus dan memiliki kasih-Nya Yesus. Anak-anakku semua, di sini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita. Di
di dalam ayat yang dibaca tadi, Tante punya 2 hal, yaitu yang pertama, kita mengasihi sesama, dan yang kedua, kita diminta untuk berbuah. Di dalam kasih Tuhan, kasih yang seperti kasih Yesus, itu ada beberapa banyak di dalam firman Tuhan. Terus pengajaran masalah kasih itu banyak sekali. Tante ambil sebagian saja, yaitu ada 3 yang Tante di sini untuk anak-anak semua, yaitu yang pertama itu mengampuni. Anak-anak ya, bagaimana kasih itu bisa kita peroleh seperti kasih Yesus, kita untuk belajar mengampuni. Ya anak-anak ya, coba kita baca di Efesus 4 ayat 32. Mari anak-anak ya, kita baca di Efesus 4 ayat yang ke-32. Sudah ketemu? Amin. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ya, anak-anak, di sini kita harus belajar mengampuni. Tidak mudah ya, anak-anak yang sudah di sekolah, sekarang di rumah dengan saudara, habis berkelahi tidak sesuai dengan hati kita, ada rasa mangkel ya, ada rasa kecewa, mungkin mamanya juga capek, ngomongnya nggak bener ya, kasar, ayo cepat mandi makan, anaknya masih main, nggak mau dengarkan, akhirnya ada rasa marah. Anak-anak, kita di dalam kondisi yang sekarang ini, terus Tuhan berbicara, terus Tuhan mengajarkan agar kita bisa mengampuni, belajar untuk mengampuni, belajar untuk kita tidak jengkel, tidak marah, ya. Di dalam Efesus 4 ayat ke-32 tadi jelas Tuhan meminta kita ramah seorang terhadap yang lain. Terutama kita belajar mengampuni. Dan untuk yang kedua, yaitu kasih itu rela berkorban. Anak-anak semua, bagaimana kita rela berkorban? Yaitu mempersembahkan hidup kita untuk diberikan Tuhan hidup yang kudus. Kita harus berkorban, kita harus berjuang, kita harus mati-matian. Hidup kita, jagai kita, supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kita harus rela berkorban untuk melakukan ini. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 1. Yuk, kita pelajari, kita baca nih anak-anak di dalam Roma 12 ayat 1. Sudah ketemu? Baik, di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jelas ya anak-anak semua, di dalam firman Tuhan, Tuhan selalu mengajarkan banyak hal untuk kita memperoleh kasih-Nya Yesus. Jadi kita pun selain yaitu kita bisa mengampuni, kita mau rela berkorban untuk mempersembahkan hidup kita, yaitu hidup yang kudus. Kita harus jagai anak-anak, mulai dari anak-anak ini
Karena kasih tidak mengenal, oh nanti usia saya umur segini, saya baru bisa mengasihi. Enggak. Sejak Tuhan berikan, sejak Tuhan taruh benih di dalam kandungan, Tuhan sudah meminta kita untuk kita belajar mengasihi. Jadi anak-anak sekecil apapun, anak-anak sudah belajar untuk mempunyai kasihnya Yesus, yaitu bisa mengampuni, dan yang kedua mau rela berkorban. Mau belajar ya anak-anak semua, pasti anak-anak the best GPI Ambengan ya, selalu mau belajar di dalam firman Tuhan supaya hidupnya terus berkenan di mata Tuhan ya anak-anak. Yaitu, dan yang ketiga Tante ambil bagaimana kita bisa mempunyai kasihnya Yesus, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Bagaimana hidup di dalam kerendahan hati? Yaitu hidup yang selalu tidak bermegah ya anak-anak. Karena hidup di dalam kerendahan hati itu Tuhan yang minta agar kita terus mau belajar untuk merendahkan hati kita. Tidak boleh sombong. Kalau sombong pasti suka marah-marah, suka berantem, suka apa kalau istilahnya di sini, garai ya, garai baik teman, saudara, suka usil. Nah, kalau itu yang ada sekarang ini, cepat anak-anak mulai hari ini sudah bertobat ya, tidak mau lagi, karena itu harus dijauhi, dibuang jauh-jauh, karena itu hidup yang nantinya tidak Tuhan sukai, tidak berkenan di mata Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengajarkan kasih jika kita masih hidup di dalam kesombongan, di dalam kecongkaan, tidak mau rendah hati? Nah, tak boleh ya anak-anak ya, karena kasih Yesus harus kita miliki agar kita terus hidup bersama rohnya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Anak-anakku semua, di dalam pengajar ini sungguh luar biasa. Memang tidak ada kasih seperti kasihnya Yesus, tetapi kita di sini sebagai anak-anak yang ingin memiliki karakternya Kristus, yang mau seperti Kristus, kita belajar untuk kita terus mau belajar mengampuni, mau rela berkorban, dan mau hidup dengan kerendahan hati. Ya, anak-anak semua. Dan tuntutan Tuhan yang kedua, kita harus berbuah. Coba kita baca di tadi Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Baca sama-sama ya anak-anak semua, yang manis-manis, yang masih mau mendengarkan firman Tuhan sampai sekarang, kita baca bersama-sama di ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Luar biasa. Tuhan yang memilih anak-anak yang manis semua ini, yang masih mau beribadah, yang masih mau dengarkan orang tuanya, yang masih mau taat. Nah ya, dan aku telah menetapkan kamu, anak-anakku semua ini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa? Yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Siapa di sini yang gak mau disayang sama Tuhan Yesus? Ayo ya. Kita semua sangat mau sekali disayang sama Tuhan, karena kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Maka
Tuhan yang sudah memilih kita, memilih tante, memilih anak-anak untuk kita bertaat, untuk kita melakukan firman Tuhan, dan untuk kita mengasihi supaya kita berbuah. Buahnya apa, tante? Buah yang bagaimana? Nah, buah yang di sini yaitu kita bisa berubah hidup kita seturut dengan Kristus yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu kita dampaknya kita berubah di dalam segala hal. Ya, yang tadinya marah-marah sudah tidak marah-marah lagi. Yang tadinya suka buang-buang, suka pecah-pecahin, mainan-mainan suka dirusain, kalau jengkel, kalau sedih, kalau lagi marah sama saudara atau sama mamanya, mungkin sama papanya, ya, marah-marah, semua dibuang semua. Nah, setelah mengenal Kristus, setelah mendengarkan firman Tuhan, tidak ada lagi yang suka marah-marah. Karena anak-anak semua mau memiliki kasihnya Yesus. Mau semua berubah? Nah, itu buahnya itu manis. Buahnya itu semua dengan perubahan hidupnya. Yang tadinya malas, tidak belajar, berubah jadi rajin. Kenapa? Karena kalau orang di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, yang mau seperti kasihnya Yesus, itu Roh Kudus itu turun, anak-anak. Roh Kudus itu bersama kita, dan Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kita. Nanti anak-anak, diingatkan sama Roh Kudus, nggak boleh loh ya. Aduh, anak-anak harus manis. Nanti anak-anak itu tahu, bisa, oh iya ya, saya nggak boleh lagi marah-marah. Oh iya ya, saya nggak boleh lagi suka nangisan. Oh iya ya, saya nggak boleh lagi membantah orang tua. Nanti Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang memampukan anak-anakku semua. Anak, mau ya semua hidupnya berbuah manis. Mamanya nanti melihat, anaknya luar biasa, manis semua. Yang tadinya suka jahil, yang suka menggodai orang, yang suka jahat, jadi berubah. Tante punya satu gambaran. Kita nanti nonton bareng-bareng videonya ya. Dimana ada anak yang suka jahil, suka mengolok-ngolok temannya, namanya Edo. Sedangkan yang diolok-olok ini namanya Budi. Dia sedih karena terus ya dijahilin, dipukul, maksudnya dizolimi. Nah, Budi ini sedih. Kenapa kok saya sering dilakukan yang tidak adil oleh teman Edo ini? Nah, dia ketemu sama si Dani. Dani ini anak Tuhan. Nah, Dani ini ibaratnya anak-anak GBI Ambengan semua, ya, yang sudah kenal Kristus, yang sudah mempunyai kasihnya Yesus. Dani ini memberikan buahnya yang manis. Dia mengingatkan kepada Budi bahwa Budi harus belajar mengampuni. Ya, mari kita saksikan videonya bersama-sama dengan Tante. Yuk, kita saksikan sekarang. Mana nih Budi? Don. Nah, itu dia. Udah lama nunggu ya? Maaf loh, Dan. Haha, nggak apa-apa kok, Bud. Oke deh. Hehe. Gimana keadaan kamu, Dan? Baik-baik aja, Bud. Kamu gimana? Aku juga baik-baik saja kok.
Kalau ada masalah cerita ya. Barangkali aku bisa bantu. Gimana ya? Nggak usah malu-malu. Kayak kamu baru kenal aku aja. Kita temenan kan udah dari kecil. Kita juga satu iman. Ayo sharing. Mungkin aku bisa bantu. Itu si Edo, dia mesti jahil. Dia selalu bully aku. Dia selalu memanggilku. Hai botak. Malah kadang aku dipanggil. Hai Toyul. Dan kadang kepalaku juga dipukul. Aduh. Dan kalau aku lagi santai jalan-jalan gitu, tiba-tiba aduh. Resik banget kan? Aku gak suka sama Edo. Aku benci. Awas saja. Suatu saat aku pasti balas si Edo itu. Jangan, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci, apalagi mempunyai dendam. Loh, kenapa? Edo loh jahat ke aku. Jadi aku juga harus balas lah. Tidak, jangan balas dendam. Kenapa sih? Kamu kok belain Edo? Aku kan teman kamu. Tapi kamu malah belain musuhku. Pokoknya aku tetap benci Edo. Dan suatu saat pasti akan aku balas. Tenangin diri kamu, Bud. Apa kamu ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ayat ke-39? Entah. Di situ Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini Tuhan itu ingin kita mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi apa yang kalian lakukan pada diri kalian, lakukan itu juga pada orang lain. Dan Yesus juga berkata di Lukas pasal 6 ayat ke-27, kata Yesus demikian, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Wah ini, Tuhan ingin kita mengasihi musuh dan orang yang membenci kita. Jadi bukan kita malah membenci balik orang yang membenci kita, tapi Tuhan berkata, kasihi dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan satu lagi dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Tuhan mengajarkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Itulah yang namanya kasih. Gimana Bud? Masih mau benci Edo sama dendam ke dia? Enggak kok Dan. Makasih udah ditegur, udah diingetin. Kalau membenci dan dendam itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Aku mengerti sekarang. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Ingat, anak Tuhan selalu mengasihi, jangan membenci, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, anak-anak semua sudah selesai melihat video yang barusan ditayangkan. Luar biasa ya Dani ya. Kita harus seperti Dani yang mempunyai buah yang manis. Di dalam hidupnya dia selalu membawa kasihnya Yesus. Di dalam hidupnya dia menjadi terang terhadap teman-temannya. Ya, anak-anak semua, kita semua selalu ingin bahwa hidup kita menjadi terang di tengah-tengah yang lain. Mari, sudah selesai ibadah, sudah kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu sungguh kasih, dan kasih itu menjadi kasihnya kita untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi Tuhan Yesus juga. Ya, mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik, sehingga Engkau pun rela berkorban Tuhan untuk kami semua. Bahkan kasih-Mu Yesus, kasih yang sungguh besar, kasih yang luar biasa, yang selalu mengasihi buat kita semua.
tuntun Roh Kudus, sehingga kami mempunyai kasih-Nya Yesus, sehingga kami memiliki kasih yang sempurna, sehingga kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi mama papa, mengasihi saudara, mengasihi sesama teman, maupun yang lain. Tuhan, kami bersyukur. Biarlah terus Tuhan kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga Roh Kudus Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa mengasihi, bisa menyayangi, bisa mengampuni, dan kami bisa mau rela berkorban, mempersembahkan tubuh kami menjadi tubuh yang kudus. Karena kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang kudus, Allah yang penuh dengan kekudusan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu bersama anak-anak kami terus dan bersama kami, dan terang-Mu bersama kami, sehingga anak-anak-Mu GBI Ambengan semakin hari menjadi semakin terang, bercahaya di tempat keluarganya maupun di tempat saudara yang lain. Dia menjadi terang dan bercahaya, bahkan buahnya dapat dinikmati di dalam keluarganya. Buah yang manis, buah yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah tuntun kehidupan kami. Roh Kudus sudah pimpin kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati anak-anak semua. Puji Tuhan anak-anak, selamat pagi. Seperti biasa, setiap hari Minggu kita beribadah ya. Tante Lina terus memberi anak-anak semangat supaya anak-anak tidak lemah, tetapi tambah semangat walaupun kita tidak beribadah di gereja ya. Anak-anak, kalau Tante lihat dari streamingnya sekolah minggu, banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang mungkin tidak beribadah ya, atau beribadah tetapi mungkin tidak kirim foto. Jadi Tante Lina tidak bisa tahu anak-anak beribadah atau tidak. Tapi satu kerinduannya Tante Lina, ayo anak-anak semakin semangat, semakin setia ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Tante Ineke ya. Kemudian firman Tuhan kelas kecil, anak-anak sudah terima firman Tuhan dari Tante Wiwi, dan kelas besar kita sudah diberkati firman Tuhan bersama Tante Susan. Kita berdoa terus buat guru-guru sekolah minggu yang terus membimbing anak-anak, memberi anak-anak semangat ya. Tidak lupa seperti biasa Tante mau berdoa buat kalian semua. Karena sudah selesai ibadah kita, mari anak-anak kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah. Kami percaya semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang sudah ditaburkan. Hamba percaya firman-Mu menjadi kekuatan buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan terus memberkati guru-guru sekolah minggu yang terus Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian. Karena kami tahu Tuhan, saat-saat ini Tuhan, anak-anak tidak bisa beribadah di gereja, tetapi puji Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan, anak-anak boleh tetap mendengar firman dan memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan, hamba memberkati anak-anak. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati anak-anak sekolah minggu. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami serahkan Tuhan hari-hari selanjutnya di dalam tangan Engkau, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Hamba percaya kasih setia-Mu, anugerah-Mu Engkau curahkan atas anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kami semua anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.